السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, karena Dialah yang paling berhak untuk dipuji. Dan kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang bersyukur. Sebab untuk menjadi hamba yang bersyukur itu sulit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit hambaku yang bersyukur. Amat sedikit yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam ini kita lanjutkan bab yang menjelaskan dalil-dalil batalnya syirik dan bagaimana keadaan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita kemarin mengambil ayat bahwa yang diseru selain Allah berupa orang saleh, wali yang telah meninggal dunia, mereka tidak mendengarkan ucapan kita sama sekali. Sekiranya pun didengar, mereka tidak mampu untuk menjawab. Yang mana selain Allah Subhanahu wa taala yang diseru oleh manusia ini tidak memiliki apa-apa pun, sekalipun setipis kulit ari. Mereka tidak punya apa-apa. Baik. Sekarang kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dalil dari hadis wa fi sahih, dalam sahih al-Bukhari secara muallaq. Apa arti muallaq? Al-Bukhari ta'liqan, ini istilah ulama hadis. Artinya hadis ini disebut tanpa menyebutkan perawi-perawinya. Dari fulan, dari orang ini, dari si anu, dari sahabat, dari Rasulullah, tanpa disebutkan itu. Ini namanya hadis muallaq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis muallaq namanya. Ya. Qala Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya muallaq. Tanpa disebutkan. Qala Imam Al-Bukhari, qala haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan. An qala haddatsana fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya musnad namanya. Disebutkan perawi-perawinya, nyambung, jelas. Kalau ta'liqan tanpa disebutkan, langsung disebutkan yang kepada yang mengucapkan langsung. Baik, seperti di sini. Wa fi sahih an Anas. Lihat catatan kaki. Akhrajahu Al-Bukhari ta'liqan fi Kitabil Maghazi. Ya, Al-Bukhari menyebutkannya secara muallaq tanpa disebutkan perawi sanad-sanad sebelumnya sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain.
Al-Bukhari langsung menyebut an Anas, katanya. An Anas radhiyallahu anhu qol syujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fanazalat laysa laka minal amri syai'un. Baik. Wa fi sahih, itu dalam Sahih Bukhari, ya. Syujja, Nabi alaihi salatu, Anas mengatakan Nabi terluka. Asyajjatu al-jurhu fi ra's. Yang dikatakan syajja itu adalah luka di kepala. Wal wajh, atau di wajah. Ya, khassah secara khusus. Luka di mana saja juga bisa dikatakan dalam bahasa Arabnya syujja. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya, di pelipisnya, sampai darah itu mengalir ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaum Uhud, tatkala perang Uhud. Uhud Jabalun Ma'ruf, gunung yang sangat terkenal. Syamalil Madinah, sebelah utaranya Madinah. Kalau di Madinah, posisi Mekah itu di selatan. Uhud ini di utara. Berarti apa? Di belakang Masjid Nabawi arahnya. Baik. Kanat indahu al-waq'ah al-masyhurah fanusibat ilaih. Di sanalah terjadi peperangan yang terkenal. Maka disandarkanlah perang itu dengan tempat tersebut, dikatakan perang Uhud. Gunung Uhud banyak disebut dalam hadis. Barang siapa yang salat janazah falahu qirat, dia mendapatkan satu gunung. Thumma tabi'ahu falahu qiratan, kemudian langsung ikut memakamkannya, maka mendapatkan 2 gunung. Qal, perawi mengatakan al-qirat asgharuha mithl Jabal Uhud. Satu qirat, satu gunung itu paling kecil ukurannya seperti gunung Uhud. Baik, dalam hadis lain tentang keistimewaan gunung Uhud ini, Nabi alaihi salatu wasallam pernah naik di atasnya. Waktu perang Uhud, Nabi dikejar, Nabi naik. Fartajab, getar gunung Uhud. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Begitu naik Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, bergetar gunung Uhud. Nabi mengatakan apa? Uthbut ya Uhud, diam kamu Uhud. Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam kamu Uhud. Di atasmu sekarang ini Nabi dan As-Siddiq Abu Bakar, dan 2 yang syahid, Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ternyata betul, Utsman ditikam, Umar ditikam, maka keduanya syahid. Nah, keutamaan gunung Uhud secara khusus, Nabi SAW mengatakan Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini senang kepada kita katanya, dan kita pun cinta kepada dia. Gunung Uhud mencintai kita, dan kita pun cinta kepada gunung ini. Baik. Ar-Rubaiyah wa hiya as-sinn allati ba'da ats-tsaniyah. Rubaiyah ini inilah gitu ya. Ya, setelah yang 2 di depan ini. Ini namanya rubaiyah. Gigi apa? Seri ya. Gigi seri. Nah, gigi seri Nabi patah. Bukan sampai akarnya, ya, hanya patah sedikit. Wal insan lahu arba'u rubaiyat. Manusia ini punya 4 gigi seri. Nah, Nabi mengatakan apa? Setelah Nabi kepalanya luka berdarah, giginya patah. Siapa yang melukai kepala Nabi?
Yang melukainya adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Utbah. Siapa juga? Ibnu Qami'ah, Abdullah bin Qami'ah. Dia melukai Nabi dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, patah. Maka oleh karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia muslim, saudaranya kafir, apa katanya? Aku tidak pernah punya keinginan membunuh siapapun, katanya. Yang aku ingin bunuh adalah saudaraku. Kenapa? Karena dia telah melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin sahabat ini membela Nabi, sanggup membunuh saudaranya. Ya, baik, ini iman mereka. Nabi mengatakan setelah terluka, sambil Nabi menyeka luka tersebut dan mengusap darahnya. Kaifa yuflihu qaumun? Bagaimana mungkin mereka akan beruntung? Ai kaifa yahsul lahumul fawz wal dhafru? Bagaimana akan selamat, bagaimana akan untung? Bagaimana akan bahagia? Ma'a filihim hadza bi nabiyihim, dengan sebab perbuatan mereka terhadap Nabi mereka seperti ini. Nabi dilukai, sudah kafir melukai Nabi, maka Nabi mengatakan, bagaimana akan untung orang-orang ini, kan? Nabinya sendiri dilukai, padahal Nabinya ngajak dia masuk surga. Fanazalat, lalu turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Ya Muhammad, tidak ada campur tanganmu urusan ini. Dia beruntung dan tidak itu urusan Allah itu. Ya. Dia beruntung dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kamu ya Muhammad. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara menyeluruh. Yukhbiru Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitakan, amma hasala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang terjadi bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqati Uhudin, di perang Uhud. Minal ibtila, Nabi diuji, wal imtihan, Nabi dicoba, ala aidi a'daihi, melalui tangan para musuhnya. Nabi terluka kepalanya, luka pelipisnya, patah giginya. Nabi ini mana ilmu kebalnya? Hah? Nabi ini, kepada Nabi turun Quran. Quran itu di dadanya Nabi. Semua doa